Halo sahabat Dokter Gigi Channel, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh iya, selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Semoga tahun ini, tahun 2021 lebih baik dari tahun yang kemarin. Nah, seperti biasa, di Dokter Gigi Channel akan membahas permasalahan seputar kesehatan gigi dan mulut. Tetapi pada video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena permasalahan kesehatan gigi dan mulut akan dibahas dengan menggunakan cerita bergambar gigi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai masalah gigi yang biasa tumbuh di atas gusi. Nah, ini sering dikeluhkan oleh para orang tua karena biasa menyebabkan sakit pada anak, bahkan anak menjadi demam. Nah, judul kali ini yaitu Gigi Kimi Tumbuh di Atas Gusi. Kita ikuti ceritanya yuk, sahabat Dokter Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Kimi lagi-lagi sakit gigi. Pada pagi hari setelah bangun tidur, ia mengeluh gusi di bagian depan rahang atasnya terasa sakit. Ia pun kemudian mencari ibunya dan teriak, "Bu, ibu!" "Iya, ada apa Kimi? Masih pagi sudah teriak-teriak," sahut ibu Kimi. "Ini Bu, gigi Kimi sakit lagi," jawab Kimi. "Gigi yang mana lagi Kimi? Ibu kan sudah bilang Kimi harus rajin sikat gigi supaya gigi Kimi sehat. Kimi kan juga sudah janji pada ibu dan dokter Cantika kemarin." "Ini Bu, coba lihat, di gusi Kimi tumbuh gigi baru. Bibir Kimi bagian dalam sampai luka. Bagaimana ini Bu?" kata Kimi. Anak ibu yang satu ini sebentar-sebentar sakit gigi. Nanti setelah ibu masak, ibu temani ke dokter gigi. Kimi siap-siap duluan ya. Kimi dan ibunya pergi ke rumah sakit tempat praktik dokter Cantika. "Hai, halo Kimi, gigi Kimi kenapa?" tanya dokter Cantika. Dokter Cantika ini sudah mengenal Kimi karena sudah pernah perawatan gigi beberapa kali. Ibu Kimi tersenyum dan berkata, "Ini dokter, di gusi Kimi bagian depan atas tumbuh gigi baru. Bibirnya sampai luka, tolong diperiksa dok." Dokter kemudian meminta Kimi duduk di kursi gigi dan menyuruh Kimi membuka mulut. Lalu dokter memasukkan kaca mulut atau alat berupa cermin berbentuk bulat yang ada gagangnya. Wah, gigi Kimi banyak yang rusak nih. Mahkota gigi depannya sudah habis semua. Sisa akarnya saja yang tertinggal. Ini bukan gigi baru yang mau tumbuh, melainkan akar gigi susu yang menembus gusi. Kalau dalam istilah kedokteran giginya dinamakan ulkus decubitus atau ulkus traumatik, kata dokter Cantika kepada Kimi dan ibunya. Biasanya ini terjadi karena trauma seperti dorongan dari gigi tetap, atau bisa juga dari gigi yang berjejal, atau dari sisa akar yang tajam terhadap ujung akar gigi susu hingga menembus gusi. Lanjut dokter Cantika. Nah, kalau dibiarkan jadinya seperti kasus Kimi ini. Ujung akar gigi yang runcing dan tajam bisa menembus gusi dan akan bergesekan dan melukai bibir seperti kasus Kimi ini. Dan biasanya kasus ini terjadi pada anak usia dari 4 sampai 7 tahun, Ibu. Jadi dok, harus bagaimana? Bagaimana penanganannya dok? Tanya Ibu Kimi. Kimi usianya kan sudah 7 tahun. Nah, itu artinya gigi tetap yang akan menggantikan gigi yang akarnya menembus gusi itu sudah tidak lama lagi tumbuh. Jadi, agar gigi tetapnya tumbuh bagus dan akar gigi yang menembus gusi itu tidak melukai bibir Kimi semakin parah, maka gigi susu yang menembus gusi Kimi ini harus dicabut. Mendengar dokter mengatakan giginya akan dicabut, Kimi langsung teriak. Tidak mau katanya dan beranjak dari kursi gigi secepat kilat. "Ibu, Kimi tidak mau gigi Kimi dicabut. Tidak mau dokter." Dokter Cantika berusaha membujuk Kimi, tetapi Kimi langsung berlari keluar ruangan.
ibunya berkata kepada dokter akan membujuk Kimi dulu. Nah, dokter gigi Cantika akhirnya merawat pasien yang lain terlebih dahulu karena Kimi meronta dan langsung berlari keluar ruangan. Ibunya akhirnya berhasil menenangkan Kimi dan mereka menunggu di kursi tunggu pasien di luar ruangan. Beberapa saat kemudian, dokter Cantika keluar ruangan bersama anak seumuran Kimi yang bernama Poci dan terlihat sedang menggigit tampon atau kapas. Dokter Cantika kemudian memanggil Kimi dan ibunya serta berkata bahwa Poci baru dicabut giginya karena gigi barunya sudah mau muncul sama dengan Kimi. Kimi yang tidak percaya pada kata dokter, ia lalu bertanya sendiri kepada Poci, "Betul gigi kamu tadi dicabut?" "Iya betul, lihat ini," kata Poci sambil membuka kapasnya sebentar dan memperlihatkan kepada Kimi bekas luka di giginya yang baru dicabut. Kimi lalu bertanya lagi, "Waktu dokter mencabut gigi kamu, sakit tidak? Dokter menyuntik gigimu?" "Tidak sakit, karena dokter sudah menyuntik obat anti sakit di gusiku," jawab Poci. "Pada saat disuntik, rasanya seperti digigit semut. Setelah itu aku tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba gigiku sudah tercabut. Kamu tidak usah takut deh, jarumnya kecil kok," lanjut Poci. Dengar jawaban Poci dan setelah dibujuk oleh dokter Cantika, akhirnya Kimi kembali masuk ke dalam ruangan dan mau giginya dicabut. Kimi lalu duduk di kursi gigi dengan lebih tenang dan tampak berani. Dokter mengoles gel di gusi Kimi, kemudian menyuntiknya, lalu mencabut gigi Kimi dengan tang dan meminta Kimi untuk menggigit kapas tampon supaya darahnya cepat berhenti. Setelah gigi Kimi tercabut, Kimi berkata, "Dokter, kenapa tidak bilang dari tadi kalau cabut gigi itu tidak sakit?" Dokter Cantika sambil tersenyum kemudian menjawab, "Lah, tadi dokter baru mau kasih tahu, Kimi sudah kabur duluan. Gimana dong Kimi? Lain kali tidak usah takut ya kalau cabut gigi." Setelah cabut gigi, lukanya jangan dikorek-korek dengan jari atau lidah ya Kimi. Terus kapasnya digigit dulu sekitar 30 menit sampai darahnya berhenti. Nah, ini dokter kasih resep obat. Tebus di apotek ya Ibu. Setelah mengambil obat di apotek, Kimi dan ibunya pulang ke rumah. Nah, demikian cerita gigi hari ini yang membahas tentang salah satu masalah pada gigi susu atau gigi sulung yang banyak ditemui, yaitu akar gigi yang menembus gusi atau dalam istilah kedokteran giginya disebut dengan ulcus decubitus, dan ini sering membuat orang tua khawatir dan cemas karena menyebabkan bibir bagian dalam menjadi luka dan tidak jarang anak sampai mengalami demam.